Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat. Mana suaranya yang semangat? Semangat. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan layanan bimbingan konseling ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Bismil. Memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan ya apa yang kita doakan dan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan proses pembelajaran kita akan berjalan dengan lebih baik ya. Untuk ini ya anak-anak semuanya ya Ibu sebelumnya kita absen dulu ya. Absen Ibu perhatikan semuanya ini nampaknya hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Sehat? Sehat. Ya. Jaga kesehatannya apalagi sekarang sudah mengisi ibaratnya COVID ya. COVID. Jadi kita harus jaga kesehatan kita ya. Nah, tetap semangat ya. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan menyampaikan materi ya tentang berpikir positif. Nah, berpikir dan bersikap positif. Sebelum Ibu menyampaikan layanan materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuannya dulu ya. Tujuannya yang pertama di sini kalian dapat menganalisis pentingnya berpikir positif. Yang kedua, kalian dapat membangun berpikir positif di dalam diri kalian, di dalam pikiran kalian. Yang ketiga, kalian dapat mengembangkannya. Setelah kalian bangun, kalian kembangkan di dalam kehidupan kalian, dalam pikiran kalian. Ya, berarti ada 3 tujuannya ya. 3 tujuan dari berpikir materi ini ya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa menerapkannya nanti ya. Ya, oke. Selanjutnya ya, Ibu akan memaparkan sebuah video. Tapi sebelumnya kalian untuk materi ini Ibu ingin nanya dulu, kalian punya masalah nggak? Tidak. Tidak. Nggak punya masalah sama sekali. Ya. Ada. Coba. Masalah apa? Mungkin masalah-masalah yang di luar boleh, masalah pribadi boleh, ataupun masalah apa? Yang lagi hangat-hangatnya masalah apa? Demo dan Islam. Masalah apa? Demo Demo. Ya, itu semua masalah. Apa lagi? Ini tadi COVID. Iya, masalah COVID. Ya, masalah itu ya bagaimana sih kita harus memikirkannya istilahnya? Apakah kita harus berpikiran negatif terhadap masalah-masalah yang ada timbul? Tidak. Jadi kalau kita punya suatu masalah baik di luar maupun di dalam, kita harus memikirkannya bagaimana? Dengan berpikir positif. Jadi kalau kita berpikiran positif, jadi masalah itu akan dapat selesai. Contohnya gimana? Kalau COVID ini contohnya gimana? Kalian memikirkan secara positif. Apa? Mengikuti protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dengan cara apa kita mengikutinya? Selalu memakai masker. Ya, selalu memakai masker. Jaga jarak. Tangan. Lagi? Jangan bikin pengen.
Kalau kita berpikiran positif, otomatis kita akan mematuhi aturan yang sudah diterapkan atau sudah dihimbau oleh pemerintah. Kalau orang yang berpikiran negatif, tidak mengikuti protokol kesehatan. Apa? Cuek deh ya. Cuek. Ada nggak merasa kecemasan, ketakutan? Tidak ada kalau orang yang berpikiran negatif. Tidak ada. Iya tentu ada. Kalau orang yang berpikiran negatif, dia merasa cemas, dia merasa takut, dia merasa dirinya yang pesimis, dia merasa aduh, benar nggak ya? Istilahnya. Jadi pikirannya itu, kalau kita berpikiran positif, kita terhindar dari masalah-masalah tersebut. Oke, nah itu ya, dari permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kita lanjutkan ya dengan materi kita. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video animasi, ya. Kalian akan menganalisisnya, memahaminya, ya, mengamatinya, dan kalian akan ungkapkan apa sih yang ada di dalam isi video animasi tersebut. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah ya kegiatan kalian. Oke? Kalian pahami ya. Yang pertama, kalian bentuk kelompok. Paling indah 4 orang sampai 5 orang. Yang kedua, kalian amati materi PPT Ibu yang Ibu sampaikan, materi nanti amati. Yang ketiga, kalian diskusikan, ya, kalian berdiskusi ya tentang materi ini. Yang keempat, kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Nanti kalian tampilkan ke depan. Apakah sudah paham? Sekarang kalian bentuk kelompok. Kelompoknya masing-masing. Ya, dengan ditentangkan. Selanjutnya, ya. Ini berpikir dan bersikap positif. Ada yang bisa ngasih gambaran nggak tentang berpikir dan bersikap? Berpikir positif adalah sebuah sikap atau perilaku secara pandang seseorang yang selalu positif dalam mensikapi kehidupan. Iya, berpikir positif adalah suatu sikap atau cara pandang seseorang dalam kehidupan atau dalam suatu masalah, ya. Jadi berpikir positif ini berpikir yang berbeda harus diselesaikan. Jika tidak dihadapi dengan berpikir dan bersikap positif, ya, masalah yang kita hadapi tersebut tidak bisa teratasi dan kemungkinan kita akan mengalami sebuah stres. Kalau dalam bahasa kalian apa stres ya? Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Video itu akan kalian, ya, berdasarkan pemikiran kalian terjemahkan, ya, dalam pikiran kalian. Apa sih yang ada di dalam video ini? Nanti Ibu akan tanyakan, oke? Oke? Setelah kalian mengerti videonya, gimana proses videonya? Lucu kan? Lucu. Apa yang dalam pikiran kalian ya? Yang kalian amati tadi? Apa? Yang kalian pikirkan, yang kalian amati,
yang cermati terhadap video ini? Apa? Berpikir sebelum bertindak. Apa? Berpikir sebelum bertindak. Ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Boleh. Satu. Oke, itu kampung. Yang lainnya? Yang lainnya? Jika mengenal seseorang tidak jika mengenal seseorang tidak perlu mengalami status. Iya, jika mengenal seseorang tidak perlu apa istilahnya memilih apakah dari golongan atau dari suku dari apa etnis mana ya. Oke, ada lagi ya? Oke. Menurut saya, Bu, keterkaitannya dalam kita harus bersikap dan bertindak positif dalam menolong orang lain, tidak memikirkan hal yang negatif. Contohnya mencari ide-ide yang tepat sasaran dari supaya masalah dapat teratasi. Iya, betul. Betul. Yang lainnya? Yang lainnya? Aisyah? Kalau menurut saya, Bu, setiap masalah tentu pasti ada jalan penyelesaiannya. Lagi kita berpikir dan bersikap positif. Iya. Apalagi yang dilakukan oleh si kartun tersebut untuk menolong si unta dan tidak menyalahkan orang lain atau beranggapan meminta balas kasih. Iya, tuh. Nah, jadi setiap masalah pasti ada video itu. Jadi tadi kita yang nggak kenal, setelah kita menolongnya, jadi kita jadi bersahabat antara si unta dengan tiga boneka Musa. Oke. Nah, sekarang ya, kalian amati lagi. Ini materinya ya. Berpikir positif. Pentingnya kita masuk ke pendalaman materi. Pentingnya berpikir positif. Ya. Nah, dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan dan masalah. Betul. Nah, jadi sebaiknya masalah yang kita hadapi itu kita tetap tabah dan sabar dalam menghadapinya ya, dan berpikir positif. Ya, mungkin di sini tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita itu harus memikirkannya dengan positif. Apapun resiko ataupun masalahnya haruslah dihadapkan dengan pikiran yang positif. Nah, itulah pentingnya berpikir positif. Selain itu, pentingnya berpikir positif ini menuju jalan keberhasilan. Nah, jalan keberhasilan. Mengapa demikian? Kalau kita berpikir positif, kita akan mudah dalam menghadapi suatu masalah cepat selesai. Kalau kita berpikir negatif, masalahnya tidak selesai, mungkin tidak tenang ya, terbawa. Selain pentingnya berpikir positif, kita juga mendapatkan manfaat berpikir positif. Mungkin ada yang tahu apa sih manfaatnya? Tadi pentingnya Bu, berpikir positif dapat menyelesaikan suatu masalah Bu. Kalau masalahnya berat bisa teratasi ya. Ini manfaatnya. Mengatasi stres. Bisa mengatasi stres dengan masalah-masalah yang terjadi. Jadi kalau kita berpikir positif, masalah akan teratasi. Kita tidak stres. Karena stres ini kan merupakan sebuah tekanan. Makan tidak nyaman, tidur tidak nyaman,
bisa mengambil keputusan yang benar. Contoh tadi video tadi? Tidak asal mengambil keputusan. Ya, tidak asal mengambil keputusan. Keputusan yang salah itu dari pikiran yang negatif. Nah, kalau keputusan yang benar dari pikiran yang positif. Mengapa demikian? Karena kita nggak memikirkan yang aneh-aneh. Oke. Selanjutnya, meningkatkan fokus. Nah, meningkatkan fokus atau konsentrasi kita. Ada yang bisa beri jawaban? Buat kita ya, capek, letih, jadi buang-buang energi ya. Nah, kalau kita fokus suatu permasalahan, cepat kita selesai ya. Nah, cepat teratasi ya, karena kita ya berpikir positif. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke manfaat berpikir positif? Paham? Oke. Manfaat yang ke-6, bisa mengatur. Maksudnya di sini kalau kita berpikir positif, kita ada ruang waktu untuk orang yang disayangi, untuk orang yang dicintai, untuk orang yang dekat dengan kita. Mengapa demikian? Karena kita itu fokus satu permasalahan ya. Ya, jadi tidak ada istilahnya kita buang-buang waktu. Jadi pengaturan waktu itu lebih baik. Oke. Selanjutnya, lebih sukses dalam hidup. Nah, lebih sukses dalam hidup. Apa maksudnya? Coba jelaskan dengan Ibu. Nah, Putri Balkis. Karena sikap positif tak hanya bisa meningkatkan fokus kita dan lebih bisa mengatur waktu dengan baik, tetapi mengarahkan kita pada kebahagiaan dan keberhasilan saat mengubah hidup kita. Ya, kita lebih sukses dalam hidup karena dalam berpikir positif ini kan kalau kita berpikir positif terhadap orang tanpa memilih, tanpa istilahnya memandang dari mana dia berasal, orang itu akan nyaman mendekati diri kita. Oke. Selanjutnya, menjadi pemberani. Siapa yang mau jadi pemberani di sini? Oke. Bagaimana supaya jadi pemberani dalam berpikir positif? Rasa takut. Menghilangkan rasa takut. Lagi. Percaya diri yang kuat. Oke. Yang terakhir, hidup lebih bahagia. Kenapa hidup lebih bahagia? Karena selalu berpikir positif. Percaya diri. Karena selalu berpikir positif, hidup akan lebih bahagia. Jadi materi kita selesai. Nah, sekarang kalian diskusikan pentingnya berpikir positif dan manfaat berpikir positif yang telah kalian amati tadi. Yang telah kalian simak dari penjelasan Ibu dan kalian amati. Oke. Kita Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah siap? Ya, sampai 10 menit ya. Nah, sekarang kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Pengalaman menyikapi masalah mendapat Iya, kan. Oke, 1. Namanya manfaat. Lanjut, yang lainnya? Dari hasil diskusi kelompok kami, pentingnya berpikir positif adalah sebuah sikap atau perilaku serta cara pandang seseorang yang selalu berpikir positif dalam menjalani hidup ini. Serta kami manfaat yang kami peroleh dapat mengatasi stres, akan menjadi lebih sehat, meningkatkan percaya diri saya, bisa mengambil keputusan yang benar, bisa mengatur waktu lebih baik, meningkatkan fokus saya dalam segala hal, lebih sukses dalam hidup, memiliki banyak teman, menjadi pemberani, hidup lebih bahagia. Iya, betul sekali.
perasaan kalian dalam menerima layanan tadi tentang materi berpikir positif? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana kalian merefleksikannya? Ya, nah gimana? Ada yang mau merefleksikannya? Mungkin dari manfaat atau dari mungkin dari apa yang kalian tanggapi, mungkin dari pengetahuan kalian. Oke? Oke dulu. Perasaan kalian setelah mendapatkan layanan materi berpikir positif dan bersifat positif. Nah, siapa yang mau merefleksikan perasaannya? Saya Bu, Oke. setelah saya pelajari materi tentang berpikir dan bersikap positif, saya merasa sangat pentingnya berpikir dan bersikap positif. Setiap masalah yang datang pasti ada dalam penyelesaiannya. Oke, pentingnya berpikir Positif. Ya. Oke, menanya? Saya Bu, Oke. saya akan mencoba untuk senantiasa berpikir dan bersikap positif supaya hidup saya ke depannya akan lebih maju. Penuh Bu. Oke. Mana Bu? Mana Mas? Iya. Iya. Mungkin udah? Pak. Menurut saya Bu, dalam tujuan pembelajaran berpikir dan bersikap positif dapat menghasilkan banyak manfaatnya. Saya dapat menghasilkan banyak manfaat dan mendapatkan Menurut saya Bu, berpikir dan bersikap positif dalam tujuannya adalah memiliki banyak manfaat dan memberi pengetahuan terhadap diri sendiri. Iya, oke. Nah, berarti, itulah perasaan kalian ya. Oke ya, nanti kalian sudah memahami ya. Ya, memahami pentingnya dan manfaat dari berpikir positif. Oke, jadi ibu simpulkan di sini bahwa berpikir positif ya merupakan hal yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi. Ya, ibu akan meminta kepada Yusuf untuk memimpin doa. Ya, Pak Yusuf, silakan.